Pernah nggak sih ngerasa kayak nahan sesuatu yang pengen banget diomongin, tapi rasanya berat banget? Kayak ada yang bisikin, "Shh, jangan." Nah, mungkin itu tandanya ada rahasia yang lebih baik kita simpan sendiri. Di video kali ini aku bakal ngebahas 10 hal yang menurut aku lebih baik jadi rahasia diri sendiri. Kenapa? Karena hidup ini unpredictable, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan mengetahui 10 hal ini, aku harap kamu bisa lebih bijaksana dalam berbagi informasi tentang dirimu. So, mari kita mulai. Kita semua punya mimpi dan harapan yang ingin kita capai. Mimpi-mimpi ini seringkali menjadi pendorong utama dalam hidup kita, memberikan kita tujuan dan arah. Masa depan itu kayak Google Maps, kita nggak pernah tahu jalannya bakal kayak gimana. Kadang kamu bisa merencanakan dengan sangat detail, tapi tetap aja ada hal-hal yang di luar kendali kamu. Bisa aja macet, bisa aja ada jalan rusak, atau malah nyasar ke hutan. Tantangan dan rintangan ini adalah bagian dari perjalanan kamu menuju mimpi-mimpi tersebut. Nah, sama kayak rencana masa depan. Kalau kamu umbar kemana-mana, takutnya nanti banyak yang ngasih saran yang bikin kamu bingung sendiri. Terlalu banyak masukan bisa membuat kamu kehilangan fokus dan arah. Mending kamu simpan dulu mimpi-mimpi kamu dan fokus dengan langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakuin sekarang. Langkah-langkah kecil ini meskipun terlihat sepele, sebenarnya adalah fondasi dari kesuksesan besar di masa depan. Ingat ya, nggak semua orang baik sama kita. Ada orang-orang yang mungkin terlihat mendukung, tapi sebenarnya punya niat yang berbeda. Ada yang mungkin iri, ada yang mungkin meremehkan, dan ada juga yang mungkin pengen ngambil mimpi kamu. Mereka bisa aja mencoba menjatuhkan kamu atau membuat kamu merasa tidak mampu. Jadi lebih baik kamu jaga baik-baik rencana masa depan kamu dan biarkan waktu yang menunjukkan hasilnya. Dengan menjaga mimpi kamu tetap aman, kamu memberi diri kamu kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa tekanan dari luar. Kesuksesan yang diraih diam-diam akan terasa jauh lebih nikmat daripada yang diomongin kemana-mana. Ketika kamu berhasil mencapai sesuatu dengan usaha kamu sendiri, tanpa perlu pengakuan dari orang lain, kebahagiaan itu akan terasa lebih tulus dan memuaskan. Ini adalah topik yang seringkali dihindari oleh banyak orang karena sifatnya yang sangat pribadi dan sensitif. Nah, ini nih yang sensitif banget. Masalah keluarga bisa mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita, mulai dari emosi hingga hubungan sosial. Keluarga itu kayak urusan pribadi ya, harus diselesaikan sendiri, nggak perlu diceritain ke orang lain. Setiap keluarga punya dinamika dan masalahnya sendiri yang unik. Masalah keluarga itu kompleks, rumit, dan nggak semua orang bisa paham. Kadang apa yang terlihat sederhana bagi orang luar bisa jadi sangat rumit bagi yang mengalaminya. Kalau kamu umbar masalah keluarga ke orang lain, takutnya malah jadi bahan gosip, atau malah yang lebih parah dijadiin alat buat nyakitin atau menjatuhkan kamu. Orang lain mungkin tidak mengerti konteks sepenuhnya dan bisa salah paham. Semua orang punya perasaan yang sama, ada yang mungkin peduli, tapi ada juga yang hanya ingin tahu untuk alasan yang tidak baik. Ada yang mungkin malah seneng ngeliat kamu susah, dan ada juga yang mungkin memanfaatkan situasi buat kepentingannya sendiri. Mereka bisa menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi mereka. Jadi lebih baik kamu selesaikan masalah keluarga sendiri aja. Dengan begitu, kamu bisa menjaga privasi dan martabat keluarga kamu. Bicarakan baik-baik sama keluarga dan cari solusi yang terbaik buat semua. Komunikasi yang baik dan terbuka adalah kunci untuk menyelesaikan masalah keluarga dengan efektif. Uang itu kayak hal yang sensitif kalau dibahas. Nggak perlu pamer kalau lagi banyak dan nggak perlu ngeluh kalau lagi bokeh. Informasi tentang keuangan kamu itu penting banget buat dijaga, karena menyangkut keamanan dan privasi kamu. Kalau kamu umbar kemana-mana, takutnya malah jadi sasaran kejahatan atau malah dimintai terus sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Nggak semua orang bisa dipercaya soal uang. Ada yang mungkin tergiur, ada yang mungkin memanfaatkan, dan ada juga yang mungkin malah nipu kamu. Ini sih udah jelas banget ya. Password itu kayak kunci rumah. Kalau sampai jatuh ke tangan yang salah, bisa berabe urusannya. Informasi keamanan kayak nomor rekening, PIN ATM, atau kode OTP itu juga sangat penting buat dijaga. Jangan pernah kasih tahu informasi ini ke siapapun, termasuk keluarga atau teman dekat sekalipun. Kejahatan bisa terjadi di mana aja dan kapan aja, bahkan dari orang terdekat kamu sekalipun. Jadi lebih baik kamu selalu waspada dan jaga baik-baik informasi keamanan kamu. Kesehatan itu mahal harganya, tapi bukan berarti kalau kamu lagi sakit, kamu harus kasih tahu semua orang. Beberapa masalah kesehatan, terutama yang bersifat pribadi, lebih baik kamu simpan sendiri. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa nerima kondisi kamu. Ada yang mungkin malah ngejauhin kamu, ada yang mungkin ngehakimin kamu, dan ada juga yang mungkin malah memanfaatkan buat kepentingannya sendiri. Jadi lebih baik kamu fokus pada proses penyembuhan dan jaga privasi kamu. Hidup itu kayak sinetron, pasti ada aja konfliknya. Tapi bukan berarti kamu harus kasih tahu semua orang tentang konflik pribadi kamu. Konflik pribadi itu sensitif, dan nggak semua orang bisa menyikapinya dengan bijak. Ada yang mungkin malah memperkeruh suasana, ada yang mungkin menghakimi, dan ada juga yang mungkin malah memanfaatkan situasi buat kepentingannya sendiri. Jadi lebih baik kamu selesaikan konflik pribadi secara dewasa dengan cara yang baik-baik. Bicarakan baik-baik sama yang bersangkutan dan cari solusi yang terbaik buat semua pihak. Ini adalah pondasi dari kesuksesanmu di masa depan. Karir itu kayak pertandingan sepak bola. Kamu harus punya strategi yang matang buat bisa menang. Tanpa strategi, kamu bisa tersesat dan kehilangan arah. Rencana karir itu penting banget buat dijaga, karena menyangkut masa depan kamu.
Dengan rencana yang jelas, kamu bisa menentukan langkah-langkah yang harus kamu ambil untuk mencapai tujuan kamu. Kalau kamu umbar kemana-mana, takutnya malah ada yang niru strategi kamu atau malah yang lebih parah menghalangi kamu. Kamu harus pintar-pintar menjaga informasi ini. Persaingan di dunia kerja itu keras. Setiap orang berusaha untuk menjadi yang terbaik dan mendapatkan posisi yang diinginkan. Teman itu kayak harta karun, berharga banget. Dan salah satu cara menghargai teman adalah dengan menjaga rahasia mereka. Kalau teman kamu cerita sesuatu yang bersifat pribadi, kamu punya kewajiban buat menjaga kerahasiaannya. Jangan sampai kamu malah jadi tukang gosip atau malah yang lebih parah mengkhianati kepercayaannya. Ingat, kepercayaan itu mahal harganya. Sekali kamu khianati, susah banget buat dapetinnya lagi. Gak ada manusia yang sempurna, semua orang pasti punya kelemahan. Tapi bukan berarti kamu harus pamer kelemahan kamu kemana-mana. Kelemahan itu bukan buat diumbar, tapi buat diperbaiki. Jadi, daripada kamu sibuk ngumbar kelemahan, mending kamu fokus aja untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan. Proses belajar itu nggak pernah berakhir, selalu ada kesempatan buat kamu jadi pribadi yang lebih baik lagi. Di dunia kerja, kamu pasti punya rahasia profesional yang harus dijaga. Rahasia profesional ini bisa berupa data perusahaan, strategi bisnis, atau informasi penting lainnya yang nggak boleh diketahui oleh sembarang orang. Menjaga rahasia profesional itu penting banget, karena menyangkut reputasi dan kredibilitas kamu sebagai seorang profesional. Kalau kamu sampai membocorkan rahasia profesional, bisa-bisa karir kamu yang hancur berantakan. Ingat, profesionalitas itu penting banget. Gak semua hal perlu dan bisa kamu bagi ke orang lain. Dalam konteks tertentu mungkin itu diperlukan. Tapi ada kalanya kamu perlu menjaga rahasia hanya untuk dirimu sendiri, baik itu rahasia pribadi maupun rahasia orang lain. Jadi bijaklah dalam berbagi informasi dan selalu jaga privasi kamu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan share supaya lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. Pastikan kamu tidak ketinggalan insight dari video terbaru lainnya dengan klik tombol subscribe. Selalu belajar dan teruslah berkembang. Terima kasih sudah menonton.